Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Israeli yang telah memberikan satu waktu untuk melakukan penelitian tentang perhitungan PPh Pasal 21 yang kami rujukan pada karyawan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Yayasan Pendidikan Al-Mutakin Tanjung. Oke teman-teman, seperti biasa tak kenal maka tak ta'aruf. Saya di sini ingin memperkenalkan kelompok kami yang beranggota 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Arif, kemudian Adama Davis, kemudian Kanis Punurbayanti, Kashifa Fauzia, Rizwa Arianti, Nazila, dan Dea. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan profil singkat Yayasan Pendidikan Al-Mutakin. Yayasan Pendidikan Al-Mutakin Tanjung Uma atau Yakin berdiri pada tahun 2000 di kawasan Tanjung Uma, Kota Batam. Pada awal berdirinya, kegiatan pendidikan dimulai dengan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Setelah itu, kemudian yayasan memperluas layanan pendidikannya dengan mendirikan yang pertama ada RA Raudatul Atfal atau TK Islam Al-Mutakin, yaitu jenjang pendidikan anak usia dini berbasis Islam. Sekitar awal tahun 2010-an menyesuaikan aturan akreditasi dan pendataan nasional PAUD atau TK dari RA Al-Mutakin menjadi TK Islam Al-Mutakin hingga sekarang. Lalu yang kedua, yayasan mendirikan RI atau Raudatul Islamiyah atau MI swasta Al-Mutakin, yaitu sebagai pendidikan dasar Islam yang menggabungkan kurikulum umum dengan kurikulum keagamaan. Lalu RI Al-Mutakin berganti menjadi MIS Al-Mutakin. Di Batam, data resmi mencatat MIS Al-Mutakin mendapat izin operasional sejak 5 Januari 2006. Lalu yang ketiga, yayasan mendirikan MTS atau Madrasah Sanawiyah, yaitu jenjang pendidikan setingkat SMP yang mempersiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan menengah atas dengan bekal ilmu umum dan agama. Data resmi mencatat MTS S Al-Mutakin mendapat SK pendirian sejak tahun 2013. Adapun visi dan misi di Yayasan Pendidikan Al-Mutakin ialah visi berperan sebagai pusat ibadah dan perkembangan ilmu serta membentuk masyarakat yang berilmu, beriman dan beramal soleh dan menjunjung tinggi tradisi santun dalam bersikap dan meraih kemuliaan hidup dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Misinya ialah yang pertama, membina akhlak dan budi pekerti. Kedua, kegiatan ibadah dan dakwah Islam rahmatan lil alamin. Ketiga, pengembangan iptek dan kebudayaan. Keempat, pendidikan modern, profesional, islami untuk karakter bangsa. Kelima, tingkatkan pelayanan pendidikan dan kemudahan beribadah. Yang terakhir ialah bangkitkan daya juang untuk kemuliaan hidup. Prosedur perhitungan pasal PPh 21 pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Mutakin Tanjung Uma. Dari keterbatasan informasi yang kami dapat, pada karyawan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Yayasan Al-Mutakin, pembayaran PPh pasal 21 yang dibayarkan pihak yayasan ke kantor pajak menggunakan pihak ketiga, yaitu pihak yang pernah bekerja di yayasan dan sudah mempunyai pengalaman membayar pajak pihak yayasan. Pihak ini tidak resmi, hanya sebatas kenalan orang Yayasan Al-Mutakin saja untuk mempermudah pembayaran PPh pasal 21 dan penyetoran pajak disetor melalui Bank BSI. Berikut merupakan daftar gaji seluruh karyawan Miss Al-Mutakin untuk bulan September 2025. Di dalam tabel ini tercantum beberapa informasi penting seperti nama karyawan, jabatan masing-masing, status pajak, komponen gaji pokok, tunjangan dari BOS, Pemko, dan tunjangan sertifikasi, dan juga gaji bruto. Sebagai contoh, Bapak Ahjar Selamat sebagai Ketua Yayasan memiliki gaji pokok sebesar Rp11.125.000 ditambah tunjangan-tunjangan sehingga total gaji brutonya sebesar Rp16.910.000.
Sementara itu, guru dengan berstatus PNS atau guru bersertifikasi seperti Hanum Masina menerima gaji bruto sebesar Rp6.927.000. Beberapa karyawan lainnya, terutama tenaga administrasi dan penjaga sekolah, memiliki gaji yang lebih rendah, sebagian besar di bawah Rp4 juta per bulan. Selanjutnya, di tabel yang ini merupakan hasil analisis dan proses penghitungan PPh pasal 21. Tabel ini menunjukkan penghasilan neto per bulan dan per tahun, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak berdasarkan status masing-masing karyawan, nilai PKP, hingga hasil akhir berupa besaran PPh pasal 21 yang harus dibayarkan. Dari data ini, kita bisa lihat bahwa karyawan dengan penghasilan tinggi seperti Bapak Ahjar Slamet dan Muhammad Lutfi sudah terkena pajak progresif dengan tarif 5 dan 15%, yang menghasilkan potongan PPh per bulan antara 800 hingga 1 juta rupiah. Beberapa guru seperti Ibu Yeni Fitri Gusti dan Hanum Masina memiliki penghasilan di bawah batas PTKP, sehingga tidak perlu dikenakan pajak. Begitu juga dengan sebagian besar staf dan guru honorer. Mereka gajinya berada di bawah ambang batas penghasilan pajak. Jadi, hasil dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil karyawan yang terkena PPh pasal 21, sementara sebagian besar tidak dipotong pajak karena penghasilan di bawah batas PTKP. Berikut perhitungan rincian PPh pasal 21, Pak Ahjar Slamet. Pak Ahjar Slamet ini sebagai ketua yayasan memiliki NPWP dengan gaji bruto 16.10.700. Memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Gaji brutonya itu 16.10.700. Dikurangi biaya jabatan 5% dari 16 juta tersebut yaitu 500.000. Jadi gaji neto per bulannya 15.510.700. Gaji neto setahun ini dikali 12 bulan, yaitu sebesar 186.128.400. PTKP-nya, wajib pajak sendiri dikenakan 54 juta, istri 4.500.000, anak 9 juta. Jadi total PTKP itu 67.500. 67.500 ini mengurangi yang 186.128.400 itu, jadi penghasilan kena pajak setahun Pak Ahjar 118.628.400. Untuk tarif PPh pasal 17-nya itu dikenakan 2 lapis. Yang pertama 5% dari 60 juta itu 3 juta dan 15% dari sisanya itu 58.628.400 sebesar 8.794.600. Jadi total PPh pasal 21 yang dikenakan tarif PPh pasal 17 itu sebesar 11.794.600. Kalau menggunakan tarif ter, PPh pasal 21 Pak Ahjar Slamet ini, yaitu gaji brutonya dikali tarif ter. Tarif ter Pak Ahjar ini dikenakan 6%, jadi 16.10.700 dikali 6%. Jadi hasilnya 960.642 per bulan. Perhitungannya itu kalau tarif ter 960.642 dikali 11 bulan, karena kan cuma sampai bulan November, yaitu hasilnya 10.567.062. Jadi hasil akhirnya PPh pasal 21 pakai tarif progresif dikurang pasal 21 tarif ter. Jadi hasilnya 1.227.198. Jadi ada selisih bayar sekitar 1.227.198 itu selama setahun antara tarif progresif dan tarif ter. Biasanya kalau selisih bayar ini bisa dikembalikan atau dikompensasikan. Yang kedua, rincian perhitungan PPh pasal 21, yaitu Bapak Arif Maulana Fikri sebagai tata usaha. Dia juga memiliki NPWP dengan gaji bruto Rp4.100.000. Belum menikah dan belum mempunyai anak. Gaji brutonya itu Rp4.100.000, dikurangi biaya jabatan 5% dikali Rp4.100.000, yaitu hasilnya Rp205.000. Jadi Rp4.100.000 dikurang Rp205.000 itu gaji neto per bulannya jadi Rp3.895.000. Gaji neto ini dikali 12 bulan, yaitu hasilnya 46.740.000. PTKP-nya hanya wajib pajak sendiri, yaitu 54 juta. Jadi mengurangi gaji neto.
Jadi hasilnya penghasilan kena pajak setahun itu minus 7.260.000. Jadi Bapak Arif Maulana Fikri itu tidak dikenakan PPh pasal 21 karena wajib PTKP-nya lebih besar daripada gaji netonya setahun. Dari perhitungan di atas, karena PTKP Bapak Arif Maulana Fikri lebih besar daripada gaji neto atau penghasilan neto, dan pada perhitungan tarif TER juga Tuan Arif Maulana Fikri mendapatkan tarif 0%, maka Tuan Arif Maulana Fikri tidak dikenakan pajak PPh pasal 21. Jadi kesimpulan dari materi kami, PPh pasal 21 sangat penting dalam pengelolaan pajak penghasilan karyawan di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin atau Yakin. Prosedur perhitungan PPh pasal 21 sudah sesuai aturan, meliputi perhitungan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan, PTKP, dan tarif progresif. Sebagian besar karyawan tidak dikenakan pajak karena penghasilan di bawah PTKP, kecuali karyawan dengan penghasilan lebih tinggi. Dengan keterbatasan informasi yang kami dapat kami simpulkan bahwa yayasan telah menjalankan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Studi kasus ini memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa dan memahami dan menerapkan konsep perpajakan secara nyata. Kepatuhan pajak di yayasan mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesadaran pajak bagi karyawan dan lembaga pendidikan. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, kami ada sedikit kata-kata penutup. Maka akan baik-baik. Katanya cinta itu butuh pengorbanan. Nah, bayar pajak juga begitu. Bedanya, ini buat negara, bukan buat dia yang berpajak. Terakhir dari kami, tetap semangat walau nggak punya penyemangat. Tetap berjuang walau nggak punya ayat. Pertama, ini bukan apa-apa, tapi aku tanpa kamu, aku terlihat istimewa. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.